Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian online Taqriratus Sadidah yang disusun oleh Syed Hasan bin Ahmad Al-Kaf yang sudah lama libur ya, lama liburnya. Ya, sekarang kita kajian online streaming Instagram dan online YouTube nantinya. Dan kita masuk di pembahasan tentang waktu-waktu sholat. Ini penting juga untuk kita ketahui karena di dalam waktu-waktu sholat ini ada waktu fadilah, ada waktu utama, ada waktu jawaz, ikhtiar, dan sebagainya. Sebelumnya sudah kita bahas tentang zuhur dan asar. Sekarang masuk ke maghrib. Dikatakan lughatan waktul ghurub. Secara bahasa maksudnya waktu ghurub, tenggelam, matahari tenggelam. Wahya aqsaru sholawati waqtan. Paling pendek, sholat paling pendek itu sholat maghrib. Ya, paling pendek. Waktunya yadkhulu bi ghurubi qurusi syams. Dengan tenggelamnya matahari, ini mazhab Syafi'i. Dengan tenggelamnya bola matahari. Ya, maksudnya begini. Kalau kita di dataran rendah atau di pantai atau mungkin di lautan, kita melihat seolah-olah matahari itu tenggelam. Walaupun kalau secara astronomi kita bicara bukan tenggelam, tapi perputaran bumi ya, perputaran bumi. Walaupun ada yang mengatakan bumi itu datar, ada yang mengatakan bumi bulat, tapi kebanyakan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, kemudian jadi tenggelamnya itu hilang, seolah tenggelam matahari itu penuh, tenggelam penuh, maka itu waktu maghrib. Nah, ketika mulai tenggelam ini belum waktu maghrib. Ini harus hati-hati bagi orang yang puasa. Kalau dia puasa, kemudian dia membatalkan puasa ketika matahari mulai tenggelam, maka puasanya batal. Karena belum waktu maghrib. Baru setelah matahari tenggelam seluruhnya, baru masuk waktu ghurub atau waktu maghrib. Nah, kemudian wa yakhruju, dan keluarnya waktu maghrib ini bi ghurubi syafaqil ahmar, dengan hilangnya mega yang berwarna merah. Wa huwa humratun fil ufuq. Jadi kalau matahari kan barat di sana ya. Matahari itu mulai tenggelam, nanti di langit sebelah barat itu kemerahan. Merah, warnanya merah ini lama-lama hilang. Merah-merah yang ada di langit itu atau terang yang ada di langit sebelah barat itu lama-lama hilang. Ini selesainya waktu maghrib dan masuk waktu isya. Waktunya pendek memang. Maghrib waktunya pendek. Kemudian wa awqatus sholatul maghrib. Nah, waktu-waktu sholat maghrib ini ada 7. Ada waktu fadilah, waktu utama. Dari awal waktu biqadril istighal bi asbabis sholah. Awal waktu. Awal waktu itu bukan langsung begitu adzan sholat, enggak. Kadang ada orang salah paham, begitu adzan terus langsung sholat. Bukan begitu. Tapi ada proses, misalkan nunggu jamaah, wudu, untuk aurat, kemudian ke masjid, dan lain sebagainya. Itu proses itu. Proses itulah yang ketika kita mengalami proses tersebut, kemudian kita sholat, maka kita masih masuk ke afdolnya. Ya, keafdoliyahan sholat maghrib pada waktunya. Nah, kemudian yang kedua waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar dengan waktu fadilah sama, yaitu setelah adzan kemudian kita proses untuk melakukan sholat dengan nutup aurat, wudu, nunggu jamaah atau berangkat ke masjid. Karena waktunya pendek kalau maghrib. Yang ketiga waktu jawaz bila karoha. Waktu jawaz tanpa makruh. Nafsu waktil fadilah sama. Jadi waktu fadilah sama dengan waktu ikhtiar, sama juga dengan waktu jawaz atau boleh tanpa makruh. Yang keempat waktu jawaz bikaroha. Jawaz tapi makruh. Kapan jawaz tapi makruh ini? Jawaz tapi makruh min intihai waktil fadilah ila an yabqa minal waqti qadru ma yasha'u shalah. Sampai kira-kira kalau dia pakai sholat, begitu sholat 3 rakaat langsung isya. Mepet isya, itu waktu makruh. Jawaz tapi makruh.
Jadi sudah mepet-mepet isya, dia menunda sholat tersebut sampai mendekati isya yang sekiranya kalau dia sholat itu terus kemudian dia melaksanakan sholat mendekati isya yang ya kurang lebih setelah dia 3 rakaat sholat isya kemudian dia adzan, ini makruh. Yang kelima waktu hurmah, waktu haram. Kapan waktu haram? Idza lam yabqa minal waqti qadru ma yasa'u shalah. Kalau tidak ada waktu untuk melaksanakan sholat maghrib pada waktunya. Dalam arti begini, dia sholat maghrib kemudian rakaat kedua atau ketiganya sudah masuk isya. Ini waktu haram, kecuali udzur ya, ketiduran, udzur atau lupanya pun lupa yang bukan lupa sing misalkan dulu bal-balan lali gak sholat ya, bukan begitu. Lupa memang betul-betul lupa. Tapi kalau tidak maka hukumnya haram. Dosa, dia tetap wajib sholat tapi dia dosa mengakhirkan dengan sengaja hingga ketika dia tengah-tengah sholat kemudian tengah-tengah sholat kemudian sudah masuk waktu isya. Kemudian waktu udhrin, waktu udhurnya maghrib kapan? Waktu isya, yaitu jamak takhir di waktu isya. Yang ketujuh waktu darurah, waktu darurat, idza zalal mani' wa baqiya minal waqti qadr ma yasa'u takbiratul ihram. Yaitu ketika mendekati isya kurang sekitar 1 menit atau setengah menit lah. Dengan jangka seperti orang takbiratul ihram, seperti wanita ya. Wanita yang haid atau nifas, kemudian suci dari haid dan nifasnya, sebelum isya kurang 1 menitan, maka orang tersebut masuk waktu daruratnya maghrib. Dalam arti dia tetap wajib sholat maghrib setelah adzan isya tadi. Kenapa? Karena nyempati waktu maghrib dalam keadaan suci walaupun belum mandi, dengan jangka waktu kalau dipakai Allahu Akbar cukup waktunya. Ya, dipakai untuk Allahu Akbar, takbiratul ihram, waktunya cukup. Maka dia wajib untuk sholat maghrib. Bukan qadha ini. Tapi masuknya nanti qadha nanti ya. Masuknya nanti qadha. Itu waktu maghrib. Sekarang kita masuk ke waktu isya. Waktu isya wahiyya lughatan ismun li awwalidz dzulam atau li awwalidz dzulami. Nama waktu awal gelap. Itu waktu isya dinamakan begitu. Kemudian wahiyya atwalus sholawati waqtan. Isya ini paling panjang waktunya karena sampai subuh kan. Berapa jam? Waktuha yadkhulu bi ghurubi syafaqil ahmar. Kalau sudah mega di sebelah barat itu mulai hilang, mega merah. Tidak ada lagi warna merah, ganti menjadi gelap. Ini waktu isya. Wa yakhruju, dan keluarnya waktu isya ini bitulu'il fajri shadiq, dengan terbitnya fajar shadiq. Nah, fajar itu ada 2 macam. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Nah. Kemudian dikatakan waktunya ada 7 waktunya isya ini. Yang pertama waktu fadilah. Min awalil waktu bi qadar istighal bi asbabi salat, sama. Awal waktu setelah adzan, kemudian dia persiapan untuk salat dengan wudunya, menunggu jamaah, kemudian atau membaca rotib mungkin ya, tunggu jamaah sambil baca rotib dan seterusnya. Itu dikatakan waktu fadilah. Bukan langsung begitu adzan langsung sholat. Ada orang yang berasumsi demikian, begitu selesai adzan langsung sholat karena dia mengambil awal waktu. Bukan begitu. Justru lebih afdal dia menunggu jamaah, walaupun jamaahnya setengah jam setelah adzan isya. Masih rotipan dulu, tidak apa-apa, dia tetap dapat fadilah awal waktu. Nah. Yang kedua waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar dalam arti diperbolehkan dalam hal ini min intihai waqtil fadilah ila intihai thulutsil lailil awal. Setelah waktu fadilah tadi, ya mungkin sekitar setengah jam setelah azan isya atau 1 jam setelah azan isya,
sampai selesainya thuluthul lail awal. Sepertiga. Ya. Jadi sudah jam berapa ya? Mungkin sekitar jam-jam satuan lah. Jam satuan gitu kurang lebih. Kalau misalkan dibagi 3 antara maghrib antara isya dengan subuh dibagi 3, ya kurang lebih kan jam satuan kalau nggak salah. Kemudian waktu jawas bila karoha min nihayati thuluthil lailil awal ila tulu'il fajri. Nah, kemudian waktu jawas tapi tanpa makro, ya setelah itu sampai naiknya fajar. Ya, sampai naiknya fajar kadzib. Nah, fajar sekali lagi ada 2, kadzib sama sodik. Kadzib itu goroan berarti ya. Kadzib itu goroan, kalau sodik itu beneran. Nah, kalau beneran itu masuk subuh berarti. Kalau goroan itu belum masuk subuh. Biasanya orang tarhim. Biasanya ada tarhim itu. Tandanya gimana? Itu kalau kayak kita di Kota Malang gini nih, nggak kelihatan. Kenapa? Karena kita ketutupan atau kena polusi cahaya dari bawah. Polusi cahaya dari rumah-rumah, dari gedung-gedung ini, dari Kota Malang ini, polusi cahayanya menghalangi itu. Menghalangi pandangan ke langit kan. Kalau kita sekarang ini kan nggak ketok bintang. Meteor nggak kelihatan, bintang nggak kelihatan. Tapi ketika kita ini di hutan, di gunung, atau lagi daki gunung, kelihatan semua. Kenapa? Karena polusi cahaya di bawah nggak ada. Kelihatan semuanya. Nah begitu juga dengan fajar kadzib dan sodik ini. Fajar kadzib itu, dari arah timur, itu tahu-tahu mencorong cahaya tapi ke atas. Itu pantulan matahari sebetulnya. Pantulan cahaya ke atas. Terang. Tapi makin lama makin gelap. Tambah gelap sampai hilang. Nah, itu namanya fajar kadzib, fajar bohongan. Kemudian setelah itu di arah timur itu nanti keluar cahaya keputihan, terang, mendatar gini, atau apa horizontal ya. Horizontal, yang tadi vertikal, horizontal panjang, yang lama-lama tambah terang. Nah, itulah namanya fajar beneran. Biasanya ditandai dengan tarhim kalau orang-orang. Nah, kemudian waktu jawas bikaroha, tadi tidak makruh ya, sampai fajar kadzib. Tapi kalau jawas dan makruh, jawas makruh, apa? Yaitu min tulu'il fajr kadzib ila ayyabqa minal waqti qadru ma tasa'u shalah. Setelah fajar kadzib tadi atau tarhim sampai mepet waktu dengan subuh. Hingga sudah tidak ada waktu lagi kecuali sholat 2 rakaat subuh itu. Ini waktu makruh. Kemudian waktu hurmah, waktu haram. Haram ini kalau misalkan kita idza lam yabqa minal waqti qadru ma yasa'u shalah, kayak tadi ya yang kita bahas di waktu maghrib. Tidak ada waktu lagi ketika kita sholat subuh. Bagian dari subuh ini sudah masuk ke fajar. Ketika kita sholat isya, bagian sholat isya ini sudah masuk ke fajar, sudah masuk ke subuh. Ini waktu haram. Sekali lagi kalau misalkan dengan sengaja, yang pasti ya dengan sengaja. Kemudian waktu udhrin. Ya, waktu udhur, waktu maghrib kulluh. Jamak takdim. Waktu udhurnya isya ini adalah di waktu maghrib. Kenapa? Jamak takdim. Kalau tadi waktu maghrib itu di waktu isya karena jamak takhir. Kemudian waktu darurah, waktu darurat, idza zalal mani' wa baqiya minal waqti qadru ma yasa'u takbiratul ihram. Sama kayak tadi. Mendekati subuh, suci dari haidnya, suci dari nifasnya atau sembuh dari penyakit gilanya, atau komanya, sadar dari komanya, maka orang tersebut wajib sholat isya nanti setelah dia sholat subuh. Isyanya qadha. Nah kemudian sama sholat maghrib. Kenapa kalau sholat maghrib juga diqadha? Karena waktu
waktu udhurnya maghrib itu di waktu isya. Berarti sholatnya setelah subuh tadi, ya ada orang suci dari haid atau nifas sebelum subuh kurang 1 menit. Kan nututi kalau dia sholat kan isya, maka maka orang tersebut setelah sholat subuh mandi, kemudian sholat subuh, kemudian dia sholat isya qadhaan dan sholat maghrib juga qadhaan. Kenapa? Karena waktu maghrib adalah di waktu isya secara uzur tadi yang sudah kita bahas. Kemudian terakhir al-ashfaqu thalatha. Mega itu ada 3 warna, ada ahmar merah, asfar kuning, abyad putih. Wa yundabu ta'khiru salat isya ila ghurubi syafaqil abyad wal asfar. Sunnah ya. Sunnah ketika kita mau salat isya itu untuk mengakhirkan sampai hilangnya mega yang berwarna putih dan kuning di awal-awal itu. Awal-awal maghrib. Khurujan min khilaf min qala inna salata isya'i yadkhulu waqtuha bi ghurubi syafaqil abyad. Karena ada khilaf bahwa kan setelah merah kemudian kuning, putih kuning. Biasanya gitu. Atau biasanya putih dulu kemudian merah kuning. Warna-warna langit ya, warna-warna. Sebetulnya itu pantulan matahari. Dan kita sebetulnya bisa ngelihat kalau di posisi kita itu tanpa polusi cahaya. Kalau misalkan dengan polusi cahaya tidak bisa. Ya. Wallahu a'lam. Ini ada yang tanya di Instagram, sholat subuh kenapa tidak bisa dijamak? Karena biasa sholat yang bisa dijamak itu cuman 4 sholat, yaitu zuhur dijamak dengan asar, kemudian maghrib dijamak dengan isya. Itu sudah aqwal dan juga dalil-dalilnya yang kuat seperti itu. Subuh dijamak dengan apa? Duha. Itu bukan jamak, namanya kerinan. Nah, itu namanya kerinan. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah billahi faqihna fid din wa tawakkalna ala hadikum sallallahu alaihi wasallam. Hadda Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.